Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Pantek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan TPIA, Antam dan Pegas untuk minggu depan tanggal 14 sampai 17 April 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, langsung join saja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti saham-saham yang menarik, menu sore, big akumulasi, dan juga saham scalping setiap harinya, lalu mendapatkan analisa seperti di sini ada MLPL, terus info kapan tanggal X-date dari big banks, analisa IHSG, dan juga yang lainnya. Oke, jika tertarik boleh langsung join secara gratis melalui link yang ada di deskripsi. Di sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi member premium ya di Telegram. Kalian bisa join secara gratis maupun berbayar dengan benefit yang akan kalian dapatkan cukup banyak ya. Tentunya akan mendapatkan saham-saham menarik atau saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan. Kemudian seperti pada layar boleh kalian baca nantinya. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Di sini kalian akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham ya. Dengan biaya hanya Rp30 saja per bulan atau Rp1.000 per hari, kalian sudah mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti video ini, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham, dan menjadi prioritas berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Oke? Jika ada pertanyaan, hubungi saja admin atau hubungi saja saya melalui Telegram. Sekarang kita langsung ke analisanya, kita mulai dari saham cuan dulu ya. Boleh kita lihat cuan, sesuai dengan analisa kita ya, kalau cuan akan lebih cenderung bergerak turun ke area support 5.400 dan bahkan lebih ya di sini, mencapai area demand yang di sini ya. Demand 4610 sampai 4790 dan setelah mencapai demand ini, cuan bergerak naik ya. Nah, di sini untuk pergerakan cuan sudah membuat pola downtrend ya, yang membuat arah dari pergerakan saham cuan ini akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, di sini akan saya hapus beberapa yang kemungkinan belum akan dicapai ya. Oke, jadi untuk cuan view saya masih akan cenderung bergerak turun ke area support ya. Di sini ada support di angka, saya geser dulu supaya lebih akurat. Sini support 5.500. Ini hapus saja. Oke, jadi di sini ada satu support dan resisten dan juga sebuah area demand pada saham cuan. Oke, jadi view saya pada saham cuan karena polanya sudah membuat pola downtrend ya. Polanya seperti ini. Lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi ada potensi atau saham cuan lebih berpotensi untuk melanjutkan penurunannya. Dari sini juga boleh kita tarik sebuah trend line, resisten trend line di sini yang mengarah ke bawah, yang menandakan atau yang semakin menguatkan kalau pergerakan dari saham cuan ini masih dalam keadaan downtrend. Oke, jadi view saya untuk cuan sangat berpotensi turun lagi, turun ke area support atau bahkan ke area demand, lalu nanti mulai bergerak naik. Untuk valid bergerak naik pada saham cuan harus di atas 6.500 dulu ya, atau di atas trendline ini atau break dari trendline-nya. Jika sudah breakout, maka cuan akan valid bergerak naik ke area 7.000 sampai 7.000 sini ya, 7.400. Oke. Jadi selama di bawah 6.500 maka harusnya saham cuan masih lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, maka dari itu pantau satu resisten dan juga satu support pada saham cuan seperti pada chart. Support di 5.500 dan resisten di 6.500. Nah, potensi pergerakan saham cuan akan lebih cenderung bolak-balik ya di area support dan resist ini ya. Bolak-balik seperti ini, bisa naik dulu ke area resist, lalu turun lagi ke area supportnya seperti ini. Oke. Jika kita lihat secara broker summary-nya, terlihat ada akumulasi ya di hari Jumat tanggal 11 dan memang volumenya cukup bagus ya di sini. Satu minggu terakhir terlihat ada netral ya sebenarnya. Kita cek dari tanggal 21 masih netral, 14 ada akumulasi. Jadi seharusnya cuan ini masih berpotensi untuk bergerak naik ya secara broker summary-nya, karena walaupun ada penurunan yang signifikan di 2 minggu terakhir ini, tapi volume distribusinya tidak terlalu besar. Jadi seharusnya cuan masih berpotensi untuk bergerak naik. Tapi secara teknikal ya, sepertinya tadi potensi akan
bolak-balik dulu, sideways dulu, lalu nanti bergerak naik. Intinya selama di bawah resisten 6.500 maka pergerakan cuan masih cenderung untuk bergerak turun. Jadi pantau resisten 6.500 yang menjadi resisten krusialnya pada cuan, dan juga support 5.500, lalu demand di 4.600 sampai 4.800 ya. Ini kita ganti saja 4.600, 4.800. Oke, ini menjadi area demand pada saham cuan ya. 4.600 sampai 4.800. Oke, jadi untuk cuan masih potensi turunnya, bahkan di bawah area 5.000. Oke, jadi pantau saja area ini. Area yang ideal untuk beli yaitu di area demand-nya 4.600 bahkan sampai 5.000 ya. 5.150. Oke, ini menjadi area ideal beli untuk cuan. Ini ya, area ideal beli untuk cuan. Boleh kalian manfaatkan. Entry di sini. Entry dan targetnya di atas. Oke, jadi lebih baik menunggu untuk saham cuan jika ingin swing, tunggu di area bawah dan entry nanti di sana jika ada rejection, dan sell di area atas. Jika scalping maka boleh manfaatkan technical di time frame yang lebih rendah ya. Misal kita cek time frame 15 menit, apakah ada potensi untuk scalping? Ya di sini sangat potensi ya. Boleh kita lihat polanya, pola pergerakan naik. Sini dia retest, lalu ada potensi secara jangka pendek cuan akan bergerak naik menguji resisten 6.500 kembali. Tapi secara jangka menengah masih akan potensi akan turun lagi seperti ini. Oke, jadi boleh pantau area yang tadi. Jika ingin scalping maka ubah time frame-nya, pakai time frame yang lebih rendah. Tapi jika ingin swing maka daily sudah sangat bagus untuk menganalisa secara teknikalnya. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPI. TPI sini cukup bagus, bahkan di hari kalau nggak salah di yang drop itu setelah satu Rabu ya. TPI tidak terlalu jauh turunnya dan masih bisa bertahan di atas area support 6.300 sampai 6.600. Jadi untuk TPI masih bagus menurut saya, masih sesuai dengan view kita. Selama di bawah area supply maka TPI cenderung bergerak turun ke area support, dan jika ingin entry maka tunggu break area supply di area 7.300 sampai 7.600. Jadi selama belum break area supply-nya maka pergerakan TPI akan lebih cenderung sideways di area sini ya, bolak-balik seperti ini. Oke, jika ingin entry tunggu dia break area supply yang sini 7.600 sampai 7.300, atau tunggu dia turun ke area support ya. Support kuatnya di area 6.300 sampai 6.600. Secara broker summary harusnya bagus ya pada TPI ya, karena bisa bertahan di atas area supportnya. Sekarang kita cek dulu untuk broker summary pada TPI ya. Bentar ya. Oke, TPI ya. Maaf agak sedikit loadingnya di sini. Oke, TPI terlihat ya. Dari tanggal 14, 1 bulan terakhir ada akumulasi dari ZP, 21 masih akumulasi dari LG tapi tergolong netral ya. Dari tanggal 28 distribusi 28, coba kita cek sini ya, sebelum close market, sebelum libur di tanggal 4. Oh, kita libur ya di situ tanggal 8 ya, baru buka lagi. Coba kita cek sebentar ya, agak sedikit nih. Oke, tanggal 9, oke. Distribusi dari PD cukup besar ya. Tanggal 9 sampai 10 ya. Tanggal 10 ya distribusi dari PD 10 di sini. Tapi tidak ada penurunan yang signifikan ya. Jadi untuk TPI memang sangat bagus walaupun ada distribusi dari PD di hari Rabu. Tapi di sini dia mampu hijau 1% ya. Di hari Kamis ya. Jadi harusnya untuk TPI memang sangat bagus, masih bisa di entry. Tapi dengan catatan dia harus break dulu area supply atau dia turun ke area support 6.300 sampai 6.600. Jadi view saya pada TPI memang sangat bagus karena di sini belum break ya, belum valid break dari area supply-nya, maka masih akan cenderung bolak-balik di area support ya. Ini supportnya dan ini supply-nya. Oke, jadi boleh entry di area support dan sell di area supply. Tapi jika nanti supply bisa di breakout, kalian bisa hold TPI ya sampai ke resisten 8.100 bahkan sampai ke 8.500 di sini.
Oke, jadi untuk TPIA, pantau saja area support dan juga area supply-nya. Jika ingin entry, lebih baik tunggu break area supply atau tunggu ada rejection di area support-nya. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Di sini Antam kita kurang bagus ya, karena secara trading plan kita di 2 minggu yang lalu hit stop loss dan memang drop di tanggal 8-nya hari Selasa sebesar 14%, jadi langsung hit stop loss di sini. Tapi boleh kita lihat mampu rebound lagi di tanggal 9 sampai tanggal 11 April 2025. Dari sini untuk Antam sebenarnya masih sangat bagus, apalagi gold masih ATH ya. USD masih ATH, jadi harusnya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk saham Antam. Tapi untuk sekarang karena dia posisinya di area supply, ini supply ya, maka ada potensi Antam akan koreksi terlebih dahulu. Ini supply sebenarnya sampai ke area 1700, tapi karena di sini saya gunakan yang sebelumnya, maka area supply-nya di area 1670 sampai 1700. Dan di sini juga boleh kita lihat di hari Jumat, area ini tidak mampu di breakout dan menandakan rejection, jadi Antam potensi terkoreksi kembali. Potensi koreksi ke area demand 1530 sampai 1560 dan potensi pergerakannya akan sideways dulu ya. Sideways dulu di area demand dan juga area supply-nya. Jadi potensi turun ke area demand dan setelah mencapai demand potensi naik lagi ke area supply-nya. Nah, selama supply belum di breakout maka Antam masih potensi sideways dulu, sideways di area ini. Tapi jika bisa break area supply 1670 sampai 1700 maka Antam akan lanjut naik ke area 1800. Secara broker summary harusnya bagus ya, ada akumulasi. Sebelumnya sudah saya cek. Dari sini terlihat dari tanggal 10 sampai 11 April ada akumulasi. Di sini juga volumenya cenderung hijau bahkan dari 13 Februari ya. Jadi harusnya Antam sangat bagus secara broker summary-nya dan juga secara teknikal di sini harusnya masih akan sideways ya. Boleh kita lihat range areanya cenderung cenderung sideways atau bolak-balik saja di range area tertentu. Oke. Range area besarnya di sini ya. 1400 sampai 1800, tapi range kecilnya seperti tadi 1500 sampai 1700. Jadi sebenarnya pergerakan dari Antam ini masih sangat bagus dalam range area tersebut. Dan jika kita lihat weekly-nya ya, ini menjadi suatu pola di mana Antam akan bullish nantinya karena secara teknikal di sini dia hanya koreksi ya, weekly kita lihat atau bahkan monthly ya, 1 bulan. Jika kita lihat di sini, sebenarnya pergerakan Antam ini masih dalam keadaan bullish ya. Di sini bullish, boleh kita lihat di sini sangat bullish. Di sini ya bullish naik. Lalu di sini adalah suatu koreksi ya, koreksi ke area demand-nya. Lalu ada potensi dia akan lanjut bergerak naik. Jadi view saya pada Antam masih sangat bullish, apalagi emas juga ATH ya. Kemungkinan nanti akan ada sentimen positif pada Antam yang bisa membuat harganya akan bergerak naik. Namun secara jangka pendek dia akan cenderung sideways dulu di area ini. Supaya valid bergerak naik maka Antam harus di atas 1800 dulu ya, atau 1900. Jadi untuk Antam selama di bawah 1900 maka potensi pergerakannya masih akan sideways, tapi jangka menengahnya masih akan bergerak naik. Oke, jadi pantau saja pergerakan jangka pendek pada saham Antam di area ini. Saran saya entry yang suka entry jangka pendek, manfaatkan entry di area demand dan sell di area supply. Tapi yang ingin jangka menengah atau jangka panjang, tunggu dia turun ke area 1300, maka boleh entry dengan target di 1900. Seperti yang tadi, view pada Antam masih dalam uptrend, jadi harusnya view saya secara jangka menengah untuk saham Antam akan naik ke area 2000. Jangka menengah ya, bukan jangka pendek, tapi jangka menengah. View saya pada Antam akan bergerak naik ke area 2000. Mungkin dicapai sebelum akhir tahun ya. View saya pada Antam akan seperti itu. Bisa mencapai area 2000. Oke. Boleh pantau area ini dan akan selalu saya update ya di tiap minggunya. Jadi jangan terlalu khawatir untuk view jangka panjang atau jangka menengahnya. Di sini jangka pendeknya akan seperti yang tadi bolak-balik di area demand dan juga area supply-nya. Lanjut ke saham yang keempat ada Pegas. Pegas juga di sini cukup bagus ya di minggu yang lalu. Dia mampu rebound setelah mencapai support target turun kita di area 1475 dan sekarang sudah mencapai area supply-nya kembali yang menandakan memang akan ada penurunan kembali pada
Pegas karena sudah mencapai area supply. Jadi view saya pada Pegas akan lebih cenderung bergerak turun di minggu depan karena di sini boleh kita lihat ya, trennya sudah patah. Jadi di sini dia sedang sideways. Di sini sideways menentukan arah selanjutnya. Sideways. Nah, biasanya kan seperti itu ya, membuat retail entry di sini dan ternyata nanti diguyur bandar sampai ke bawah di sini. Jadi jangan terkecoh dengan pola seperti ini karena secara trennya sudah patah dan view saya pada Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke supportnya di 1475 yang ini yang pertama, lalu 1395 dan 1355 seperti pada chart. Jadi view saya pada Pegas selama di bawah area supply 1585 sampai 1620 maka arahnya masih akan cenderung bergerak turun. Jika kita cek secara broker summary-nya apakah ada akumulasi. Oke, terlihat di sini ada akumulasi ya. Setelah beberapa minggu terakhir ada distribusi dan di sini mulai masuk lagi di tanggal 20 Maret sampai ke 11 April. Coba kita cek. Dari tanggal 14 terlihat ada akumulasi ya dari YU, LG, KZ. Jadi seharusnya Pegas masih potensi bergerak naik, tapi secara teknikal di sini kita berdasarkan teknikal harusnya Pegas bisa break dulu supply 1585 sampai 1620 supaya bisa valid dikatakan akan bergerak naik. Tetapi selama di bawah area supply ini maka Pegas harusnya akan bergerak turun. Jadi boleh pantau area supply pada Pegas. Jika belum di breakout maka Pegas akan lebih cenderung bergerak turun ke support minimal 1475. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.